Selamat pagi Ibu Bapa, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya tanggal 9 Januari 2025. Namun sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang punya hidup dan kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur, puji terima kasih kembali kepadamu, di mana Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam di dalam tidur kami, dan hingga pagi ini Tuhan membangunkan kembali dari tempat tidur kami masing-masing dengan keberkatan tak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan Tuhan masih berkenan memberikan napas bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, lanjutkanlah pemeliharaan-Mu, kasih-Mu kepada kami, di mana kami akan mau membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Lindungi serta tuntun kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dari Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, yang diberi judul Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini yaitu menikmati hidup dalam tuntunan hikmat-Nya. Yana di Palembak tama bahasa Toraya, imperasai katuan situru kakinaanna. Siapa yang tidak menginginkan kesuksesan dan kemakmuran dalam hidupnya? Tentu tidak ada. Realitasnya memang hampir setiap orang bukan hanya sekedar menginginkan,
melainkan juga sungguh-sungguh memperjuangkan kesuksesan, kekayaan, dan kemakmuran dengan sekuat tenaga dan daya. Sehingga pernyataan yang sering kita dengar mengenai dua hal yang paling diinginkan orang dalam hidup ini, yakni tahta dan harta, menjadi benar adanya. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 1-11 terungkap dua hal yang begitu diinginkan oleh manusia dalam hidupnya, yakni harta dan tahta, bahkan wanita. Semuanya telah dicapai dan dinikmati oleh pengkhotbah Salomo. Bahkan Salomo begitu terkenal, melebihi para pendahulunya. Dengan semua penciptaannya itu, semestinya Salomo lah orang yang paling bahagia lahir batin. Namun dari hasil penyelidikannya atas hidup yang dijalaninya, serta semua yang telah dicapai dan dinikmatinya, ia justru menyimpulkan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah sungguh menyadari bahwa semua yang telah dicapai dan dinikmati secara melimpah, yakni kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, kejayaan, dan kesenangan seksual, semuanya itu akan berlalu dalam waktu yang singkat dan berakhir sia-sia. Kata kunci yang digunakan dalam kitab ini adalah havel, yang artinya tarikan napas. Napas pendek yang singkat. Pengkhotbah memahami hidup ini rapuh, rentan, singkat, pendek, hanya seperti tarikan napas. Hidup ini singkat, napas yang cepat berlalu, namun hanya itu yang kita miliki. Karena hidup kita di dunia ini ibarat tarikan napas saja, sangat singkat, maka kita harus berhikmat dan bertanggung jawab dalam menjalaninya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini hendaknya dilakukan dengan hikmat dan dalam takut akan Allah. Demikian juga setiap hal yang kita peroleh dan nikmati dalam hidup ini, kita nikmati dalam Dia, sebab segala sesuatu bersumber dari Dia. Dan pada akhirnya segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan pula kepadanya. Pengkhotbah 12 ayat 14. Hanya ketika kita di dalam Dialah, maka kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Amin firman Tuhan. Ibu Bapa, marilah kita kembali menundukkan kepala di mana kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 1-11. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu, di mana kami sudah membaca, sudah merenungkan, bahkan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Untuk itu ya Tuhan, materaikanlah di dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami bisa menikmati firman-Mu ini, bisa kami mempraktekkan di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau begitu setia menjaga kami siang dan malam. Engkau begitu setia menuntun kami di dalam kehidupan ini, sehingga kami ada sebagaimana ada pada pagi yang indah ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkatilah kami semua umat-Mu, agar kami senantiasa bersyukur, berterima kasih, dan sehat di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi yang indah ini, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Semoga firman yang kita dengarkan bisa kita renungkan hari lepas hari dan bisa kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Amin.